Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kemanusiaan yang ada di seluruh Kabupaten Kebumen ataupun masyarakat Kebumen pada umumnya. Kita kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Tentunya narasumber dan luar biasa sekali untuk siang hari ini kita hadirkan sekaligus yang kemarin sempat viral, sempat rame diperbincang media bahwa Ketua PMI Kabupaten Kebumen baru gitu. Nah, tidak usah bertanya dan usah kepo, kita langsung dengan beliau, Bapak Dr. Andos Haji Sabar Irianto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Masih segar sekali, Pak. Ya, segar-segarnya orang. Padahal beliau udah masuk pensiunan nih, Pak. Udah 66 udah tahun. 60 tahun lebih. 66 tahun. 66, guys. Tahun. 66, tapi secara fisik nggak bisa diragukan kembali bahwa masih sehat, masih segar. Alhamdulillah. Tipsnya apa sih, Pak, biar awet muda? Janganlah berpikir yang sulit. Oh, jangan berpikir yang sulit. Ya. Jadi harus slow gitu. Selalu slow, ikhlas, apa yang ada di depan disyukuri, Betul. dan apa yang harus kita kerjakan. Nggak usah berpikir jauh-jauh. Atau ada ramuan khusus, Pak, dari makanan atau minuman yang Nggak ada. dikonsumsi? Tidak ada pantangan. Makan yang penting mengucapkan bismillah kalau mau makan. Masya Allah. Ini yang tahu tipsnya atau yang kepo dengan tipsnya Pak Sabar, tidak ada pantangan apapun ya, Tidak Pak? ada pantangan Segala makanan apapun. masuk, yang penting Alhamdulillah, pola tapi hidup jangan sehat. terlalu banyak. Oh, oke. Baik, Pak Sabar, kemarin sempat viral di berbagai media meng-up bahwa selamat sekali lagi untuk Bapak Sabar terpilih kembali menjadi Ketua PMI Kebumen tahun periode 2023 sampai 2008. Selamat, Pak. Oke, jadi kalau saya diucapin selamat, itu kan amanah bagi saya. Betul. Dan saya hanya minta doanya, saya tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan dan juga diberikan kemauan. Jadi tanpa kemauan kita nggak ada kemampuan. Tanpa kemampuan kita walaupun punya kemauan tidak bisa apa-apa. Doakan aja. Apa yang menjadi motivasi Bapak kembali ingin memimpin PMI Kabupaten Kebumen, Pak? Selama saya masih dikasih umur, Betul. saya ingin ada suatu amanah. Jadi, dan saya yakin selama ada amanah, saya masih diberi hidup dan diberi sehat. Masya Allah. Motivasinya luar biasa ini. Jiwa-jiwa kemanusiaannya dapat. Iyalah, kita lahir sebagai manusia. Kenapa nggak betul, punya ya. sifat kemanusiaan? Tapi kan terkadang ada manusia yang nggak memanusiakan manusia juga ada, Dan Pak. di Palang Merah ini luar biasa ya. Kita Betul. punya mandat yang sangat luar biasa bahwa mandat kita adalah memberikan bantuan kepada bencana alam, yang kena bencana alam maupun bencana-bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan kita juga Palang Merah ini diberi amanah oleh pemerintah untuk mengelola darah. Jadi kita juga mengelola relawan-relawan donor. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan kini ini bulu kuduk saya merinding kalau sudah bicara mengenai keikhlasan dalam kerelawanan. Ini berarti nggak hoax, ini nyata. Ini real. Saya selama 5 tahun yang tadinya nggak tahu apa itu Palang Merah. Betul. Dan saya belajar selama 5 tahun ini bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk sesama manusia maupun alam. Kuncinya bermanfaat. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, 5 tahun kepengurusan Bapak, flashback ke belakang gitu, apa yang dilakukan kepengurusan Bapak Sabar Irianto untuk memberikan follow up aksi-aksi kemanusiaan ke masyarakat Kabupaten Kebumen? Apa yang telah dilakukan selama 5 tahun tersebut, Pak? Jadi awal saya masuk jadi pengurus PMI, itu begitu saya masuk, ini harus merubah mindset yang utama. Mindset utama, bahwa relawan itu betul-betul harus ikhlas. Jadi semua tidak ada pengurus. Kalau sudah dalam suatu perjuangan, itu semua sama. Dan ini adalah prinsipnya adalah kita berjuang di kemanusiaan. Jadi mindset itu. Soal itu nanti kita dapat rezeki, Allah pasti memberikan rezeki pada kita. Ini prinsip. Dan semua aturan main di Palang Merah, baik menurut ADART maupun undang-undang tentang Palang Merah, kita siapkan semua. Dan sumber daya manusianya ini, yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas. Kapasitas daripada relawan. Ya,
itu kita utamakan. Setelah mengubah mindset, kemudian meningkatkan kapasitas, Kita endingnya mencari donor-donor dari luar negeri, dari mana untuk bisa mengembangkan kapasitas relawan di Kebumen. Dan karena kita PMI bisa berjalan hanya karena adanya bantuan masyarakat. Jadi kita PM Palang Merah itu punya masyarakat. Karena sumber utamanya untuk PMI bisa bergerak itu masyarakat. Jadi kita sebenarnya milik masyarakat. Ayo, masyarakat butuh apa? Kalau kita bisa, kita siap bantu. bukan milik instansi, bukan milik pemerintah. Bukan milik pemerintah, milik masyarakat. Ini yang menjadi pembeda ya Pak dari Palang Merah dengan instansi lainnya. Instansi kan mereka juga milik masyarakat, tapi melalui pemerintah. Kalau kita betul-betul mutlak milik masyarakat. Jadi seolah-olah Dan masyarakat kan tidak hanya bisa dari orang pemerintahan, bisa dari orang swasta, bisa dari masyarakat biasa. juga dari segala ormas yang di kotak-kotak, terkotak-kotak oleh apa ini. Nah, PMI ini netral dan semua itu PMI. Karena salah satu prinsip kita juga kenetralan yang harus Netralitas, dijaga. kenetralan. Jadi kita harus netral, betul-betul kita jaga. Dan selama saya di Palang Merah itu belajar, di mana ada bencana, pasti ada jalan Jalan keluarnya, apapun jenis bencananya ya. apapun. Yang pernah Bapak rasakan selama ini? Saya melihat bencana di Lombok, bencana di Lumajang, Semeru, bencana kemarin di Cianjur. Ternyata kita melihat orang yang sudah kena bencana itu nggak bisa apa-apa. Betul-betul tidak hanya secara fisik, tapi jiwanya nih yang paling utama. Karena kita harus membangkitkan mereka untuk jiwanya itu tumbuh. Mentalnya untuk Mentalnya pulih tumbuh kembali. lagi, punya kemauan lagi, inilah yang paling berat. Kalau bantuan fisik banyak, mungkin butuh makan bisa kita bantu. Tapi jiwanya ini yang betul-betul traumatik ini. Ini memerlukan suatu pendekatan-pendekatan yang khusus. Dan alhamdulillah saya melihat Palang Merah itu, relawan Palang Merah itu betul-betul datang dahulu, pulang kemudian. Ini prinsip kita ya Pak. Datang dahulu, pulang kemudian. Dan pasti itu, tidak hanya di real dimanapun ada bencana. Palang Merah datang lebih dulu, pulang paling akhir. Sejatinya memang harus seperti itu ya Pak. Bukan sejatinya, itu real. Seharusnya. Kalau itu relawan Palang Merah, itulah Palang Merah. Jadi kalau pulang lebih awal, mohon maaf ya Pak, bukan relawan. Yang relawan namanya relawan itu pasti punya keikhlasan, Betul. dan pasti punya kesabaran. Kadar keikhlasan setiap relawan juga beda-beda Pak. Makanya ternyata itu harus dibina dan harus belajar. Jadi kerelawan sampai ikhlas betul-betul itu kalau kita sudah terjun di lapangan, itu nanti akan muncul suatu keikhlasan untuk menjadi relawan. Tapi kalau belum pernah, itu masih di ucapan. Tapi ada panggilan hati. Dan itu panggilan hati itu akan tertanam kalau sudah kita langsung terjun. Melihat kondisi. Kita tambah bersyukur. Alhamdulillah kita itu tidak seperti itu. Jadi rasa syukur, rela, ikhlas ini betul-betul harus ditempa. Kalau bahasa saya, di mana ada masalah, di situ muncul kebaikan. Di mana ada masalah, di situ muncul keberkahan. Di mana ada kesulitan, di situ muncul kemudahan. Itu udah pasti. Jadi 3 kata kunci ini yang Bapak simpulkan selama 5 tahun ke belakang ini. Ya alhamdulillah sekarang relawan kita sudah lebih dari 300. Luar biasa sekali. Dulu waktu kita masuk relawan berapa jumlahnya? Tapi sekarang alhamdulillah sudah 300 siap tempur. Siap 24 jam. 24 jam. Betul. Luar Ini biasa. real, ini real. Ini. Betul. Selama Tidak 5 hanya tahun. sekedar data ya. Itu data dan real. Nah, betul. Dan bisa kita undang setiap saat. Ini langkah kepengurusan selama 5 tahun yang sangat real Pak. Mengubah mindset, kemudian menyentuh hati mereka sehingga terbentuk sekian ratus relawan yang berharapnya tahun selanjutnya akan bertambah ya Pak. Alhamdulillah kita bukan mempersiapkan bencana ya. Menambah relawan, jumlah relawan bukan mempersiapkan bencana.
tapi hanya membina sifat-sifat kerelawanan, sifat-sifat kesabaran, sifat-sifat keikhlasan. Ini kalau bisa kita tanamkan, makin banyak makin baik. Cara Bapak untuk menyentuh relawan ini supaya ada hati yang benar-benar ikhlas melalui pendekatan yang bagaimana, Pak? Bangun pribadi dulu, Bang. bangun pribadi. Jadi pribadi-pribadi pengurus atau pribadi kita bangun. Bahwa kita tanamkan rasa keikhlasan. Kalau kita ngomong kepada sesuatu pasti akan masuk. Tapi kalau kita sendiri tidak ikhlas dan tidak, itu nggak mungkin dengan ucapan apapun itu tidak akan masuk ke hati-hati mereka. Ini suatu real. Jadi bersihkan dulu kita. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Baru kita sampaikan kepada teman-teman. Ataukah ada kegiatan lain, Pak, misalkan mengadakan pelatihan atau sering mengumpulkan relawan untuk Ya bicara? Alhamdulillah kita begitu saya masuk jadi pengurus tahun 2018, kita 2020 kita mendapatkan donor dari Palang Merah Jepang. Itu untuk mitigasi bencana di Kebumen bagian selatan. Itu kita membentuk relawan-relawan sibat di setiap desa. Masyarakat tercover di sana, relawan. Betul. Dan itu bisa dibuktikan sekarang, mereka sudah siap. Tapi bencana itu datangnya tidak terduga. Walaupun kita siapkan, kalau Allah menghendaki, kita nggak bisa apa-apa. Tapi fondasi yang dibentuk oleh Pak Sabar sangat kuat dengan membentuk. Ya kita modelnya adalah kontinuitas. Jadi tidak hanya sekali 2 kali kita latih, tapi kita rutin sampai mendekati 4 tahun kita adakan update pelatihan. Dan mereka sampai seperti saudara, seperti apa rasanya. Dan mereka terpanggil. Itu kalau kita secara rutin kita latih itu otomatis akan membentuk mereka siap. Tapi kalau hanya seminggu dilatih, habis itu didiamkan, selesai, hilang. Betul. Ini jadi ada perlu kontinuitas. Kalau kita Kebumen itu termasuk boleh dikatakan supermarket bencana. Ada kemungkinan tsunami, tanah longsor, boleh dikatakan setiap musim hujan ada, banjir ada, puting beliung ada. Jadi makanya masyarakat ya siap-siap saja. Selain berdoa, kita siap bagaimana cara bukan menghindari, tapi meminimalisir resiko. Karena memang tidak bisa dihindari ya. Nggak bisa, kita nggak bisa menghindari. Betul. Dan kita siap. Ya, seperti kita aja. Hidup itu sebenarnya apa? Hidup adalah menunggu mati. Karena sudah suatu kepastian bahwa kita hidup, pasti kita lahir, pasti mati. Betul juga, Pak. Betul juga Itu sih. pasti saja. Ini menunggu mati. Nah kalau kita percaya setelah mati ada kehidupan, kira-kira ini apa yang harus diisi? Yang harus diisi. Udah nggak usah macam-macam. Dan kita nggak bisa apa-apa. Betul. Hidung tersumbat aja dikit udah pusing. Pusing. Kena flu sedikit udah pusing misalnya. Itu kita juga tidak bisa menghindari. Tadi mengatakan Pak Sabar kita bekerja sama dengan Palang Merah Jepang masuk di tahun 2020 ya, Pak. Ya. Mengapa Jepang mengklaim Kebumen untuk kerjasama kali ini, Pak? Untuk mendapatkan sesuatu perlu perjuangan. Tidak begitu mudah. Apa yang bisa Bapak ceritakan di sini perjuangan itu? Perjuangan kita itu banyak saingan. Satu Indonesia ya, Pak? Iya, tapi saya yakin bahwa Kebumen akan dapat. Oh, Bapak udah ada feel sendiri, ada Harus firasat? punya keyakinan. Dan kita diuji istilahnya kalau bahasa bukannya diuji, tapi dites. Waktu itu Kebumen dengan manajemen yang masih jelek. Ketinggalan sepur lah ya. Kita itu negatif. Nah, waktu itu saya dengan Pak Muhsinun ke Jakarta. Berdua. Dites, tidak siap. Jadi hanya kebetulan memang Allah menghendaki untuk di Kebumen kali ya. Kita datang malam ketemu, sore belum ada informasi. Jam 10 malam informasi, besok pagi paparan. Pagi harinya? Ya, dalam kondisi wilayah Kebumen dan kira-kira bencana apa yang paling dominan Di Kebumen.
Ya saya ya jam 10 malam, ya untung alhamdulillah kita kan punya link. Jam 10 malam saya langsung link teman Bapeda, link teman BPBD, saya kirim peta saja, peta satu aja, peta bencana, kebencanaan. Dan alhamdulillah pagi-pagi saya dengan satu peta itu bisa ngomong, inilah kondisi Kebumen, inilah kemungkinan ini. Dan ini flat, selama sepanjang 57 km flat. Dalam arti tanah flat. Begitu ada tsunami tidak bisa kemana-mana. Skala 57 km. Dari ayah sampai Merit. Lantas setelah Begitu udahlah, salah satu bos besar kata, udah Kebumen aja. Udah. luar biasa sekali. Dan mereka masih protes. Ini manajemennya SDM-nya nggak memungkinkan dan lain-lain. Ya, sempat diinjak pada saat itu ya Pak? Ya, sempat sudah kayak gitu, masih ada teman-teman dari Palang Merah Jepang, dari pusat itu. Kebumen manajemennya jelek. Saya bilang, potong leher saya kalau besok tidak sukses. Wow. Ini mengatakan seperti itu Pak? Ya. Khas. Taruhannya leher saya. Reaksi mereka? Nah, reaksi mereka karena mereka yakin bahwa ketua PMI Kebumen bisa menghidupkan PMI Palang Kebumen. Ini terus mereka ini real. Ada saksi hidup. Setelah itu Pak langsung diberi keputusan. Ya sudah Kebumen. Ya ini Kebumen. Terus kita semangat. Apapun yang terjadi, saya turun langsung. Ya manajemen kita perbaiki, semua baik, SDM kita tingkatkan. Nyatanya sampai sekarang diperpanjang masih 1 tahun sampai 2024, yang harusnya 2023 selesai. Harusnya 2023 ini ya Pak selesai. Karena 3 tahun, tapi diperpanjang sampai Desember. 2020. Sampai Januari atau Februari, tapi Desember fisik harus sudah selesai semua. Dan habis ini kita sudah punya program lagi. Kasih bocoran dong Pak. Oh, enggak perlu. Habis Palang Merah Jepang selesai, masih ada Palang Merah lain yang menunggu kita di Kebumen. Ini tentunya menjadi simpatik pemerintah maupun masyarakat maupun instansi lainnya bahwa kemanusiaan di Kabupaten Kebumen terus harus dihidupkan, dikembangkan. Jadi karena Kebumen betul-betul memang yang namanya bencana. Dan alhamdulillah lagi ya, kita waktu 5 tahun yang lalu, betul. Itu setiap hari saya dibel. Tolong Pak, butuh darah, tolong Pak, butuh darah. Sekarang alhamdulillah saya udah nyaman, tidak pernah dibel. Oleh tidak masyarakat, pernah dikolik Pak? oleh masyarakat. Bapak sendiri malah dibel oleh masyarakat? Iya, karena banyak kan masyarakat kenal saya. Jadi kalau butuh, langsung ngebel saya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah. Berarti karena di dalamnya ada marketing nih Pak, yang di strategis Bapak strategi sendiri. Kita itu untuk supaya darah itu tercukupi, itu kuncinya di mana? Di mana Pak? Di P2DD. Betul. Jadi kumpulkan relawan pendonor sebanyak-banyaknya. Sasar relawan semua. Alhamdulillah sekarang sudah tercukupi darah. Bahkan kebutuhan kantong darah yang mencapai 80 Pak, 80 kantong per harinya ini. Ya, alhamdulillah cukup. Tercukup. Nyatanya sudah tidak ada yang tolong Pak. Betul. Kecuali kalau trombosit itu memang harus darah segar, itu lain. Tapi kalau untuk darah-darah yang biasa sudah tercukupi. Dan peralatan Sarpas juga kita sudah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kemarin ada fokus tersendiri Pak mengenai infrastruktur selama 5 tahun kebelakang atau nantinya gitu, ada fokus tersendiri? Kita selama 5 tahun ini untuk pembangunan fisik ya bisa dilihatlah main ke markas. Mungkin 5 tahun yang lalu kayak apa, sekarang seperti apa. Terlihat dan ke depan kita juga akan meningkatkan unit tempat uji kompetensi kita punya. TUK. Perpanjangan dari BNP. Ada fokus lain Pak secara infrastruktur di tahun ini atau tahun depan? Tahun ini kalau nanti Allah mengizinkan kita akan membuat klinik pertama. Rencana akan di mana nih Pak? Ini juga rahasia karena itu perlu kajian ya, masih perlu kajian. Jadi kan tidak gampang asal ditempatkan ya. Ini kelihatannya banyak proyek
besar yang akan di-spill oleh masyarakat. Artinya PMI akan memberikan kemanusiaan yang lebih luas lagi, Pak. Klinik akan dibuka. Saya tadi bilang bahwa saya diberi amanah lagi. Full. Artinya power Pak Sabar harus lebih. Karena power itu tidak akan habis. Betul. Selama kita berbuat baik, energi pasti ditambah. Itu udah pasti. Jadi nggak usah ragu. Kalau kita punya itikat baik, makanya hidup ini satu, kita positive thinking aja, enjoy aja. Dan pasti dicukupi. Ini dari pengalaman hidup saya loh. Betul. Pengalaman hidup saya. Dari pengalaman hidup saya, ya hanya dicukupi saja udah cukup. Lebih juga nggak enak, kurang juga nggak enak, cukup aja. Cukup. Tapi kecukupan yang diolah oleh Pak Sabar di PMI Kebumen sangat besar kita efeknya, Pak. Artinya harapan ke depan kita akan punya klinik yang sudah infrastruktur juga sudah terlihat, relawan juga sudah berkembang gitu. Lantas 5 tahun ke depan nih, Pak Sabar punya strategi tersendirikah untuk memimpin PMI Kabupaten Kebumen 5 tahun akan datang di periode terbaru ini? Banyak. Banyak. Dan suatu strategi itu kadang-kadang harus melihat timing. Melihat waktu. Jadi yang tidak bisa perencanaan 5 tahun harus begini. Betul. Oke lah, ini hanya sebagai dasar. Betul. Tapi dalam kondisi tertentu ini harus ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu tergantung sikon aja. Fleksibel ya, Pak. Tapi kalau PMI kan tadi mandat Bapak kita siap menyiapkan tentang minimalisir risiko bencana, terus manajemen darah yang makin baik, itu. Jadi kalau strategi secara fisik, ini perlu apa, ngapain kita perlu apa? Ya lihat kebutuhan aja. Betul sih. Atau kemarin Pak Muskap ada spill atau ada pesan dari Pak Bupati untuk mengembangkan PMI Kebumen? Wah, kalau Pak Bupati itu idealis banget. Ayo PMI bangun rumah sakit. Wah, ini luar biasa bangun rumah sakit. Udah, kita klinik aja. Dan nanti lokasinya yang kira-kira jauh dari jangkauan untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan Vaskes pertama, jadi masih jarang. Dan kita akan cari yang jauh dari pelayanan itu. Lantas Pak, dari terlihat banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Sabar dari periode sebelum adanya Pak Sabar sampai sekarang sudah ada. Terlepas dari itu banyak sekali mungkin haters atau orang yang tidak menyukai gitu Pak. Bagi saya, mengatasinya bagaimana ini Pak? Itu hal limbah itu. limbah. Kalau saya orang-orang yang tidak suka saya anggap limbah aja. Dan limbah itu memang sangat diperlukan. Karena tanpa ada limbah kita nggak tahu cuitan, tanpa limbah kita nggak tahu tantangan. Betul sih Pak, betul. Yalah, kalau nggak ada limbah kan kita perlu bagaimana ngatasi limbah ini, ada pemikiran. Dan limbah itu, dari limbah muncullah sesuatu yang bagus kan. Kalau ini campur kan jadi nggak bagus. Tapi kalau sudah terpisahkan, oh ini limbah, ya udah. Kita olah limbah ya Pak? Limbah kita olah. B3 aja bisa diolah sekarang menjadi ada untuk bangunan, untuk apa? Bisa. Limbah kita hancurkan, kita rubah menjadi bentuk batako dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan. Limbah itu bisa bermanfaat. Jadi jangan dianggap itu musuh, tapi teman seperjalanan. Dengan hati yang terbuka Pak untuk menerima limbah. Terbuka, keikhlasan. Memang kita tanamkan di Palang Merah itu ratu kesabaran, keikhlasan, memanfaatkan yang memang harus bisa kita manfaatkan. Udah. Jadi nggak usah dipikirin. Luar biasa sekali sih bentengnya beliau Pak Sabar. Lantas Pak, dari sisi kemanusiaan sudah pastinya 24 jam memberikan backupan yang terbaik untuk masyarakat Kebumen gitu. Terlihat juga dari bulan dana yang tahun ke tahun selalu meningkat. Bulan dana bagi kami itu adalah salah satu indikator kepercayaan masyarakat. Tapi juga supaya masyarakat memiliki Palang Merah itu adalah
yang faktor utama. Kalau dibanding sumbangan berapa sih? Betul. Bos-bos sumbangannya hanya 50.000, tapi saya mengharapkan dengan sumbangan 50, beliau-beliau ini, masyarakat ini memiliki PMI, gitu loh, memiliki palang merah. Itu yang saya tanamkan. Rasa untuk memiliki PMI Rasa Kebumen. untuk dengan iur, tapi ada rasa untuk memiliki palang merah. Dan mereka kalau butuh bel, telepon. Telepon PMI call. Iya. Ini ada kan ya tadi, ayolah bareng-bareng. PMI itu siapa? PMI itu milik masyarakat. Ya bantulah. Tapi kita juga akan siap membantu. Coba sekarang kita mobil-mobil ambulan kita. Setiap hari keluarlah. Pasti. Mengantar pasien, pulang pasien. Mobil jenazah juga setiap hari keluarlah. Tadi siang Pak baru ini Nah, ya jenazah istilahnya itu gratis semua dan tanpa rupiah, dan relawan pun dengan keikhlasan tidak minta apapun, asal masih di wilayah kabupaten. Kabupaten Kebumen. Jadi bukan promosi, tapi itu real. Monggo, selama mobil ada pasti siap. Lantas Pak, untuk internal dari kepengurusan sudah mulai terbentukkah untuk kepengurusan terbaru? Ya karena ini formatur. Betul. Kalau saya punya sudah punya. Sudah tersiapkan nih. Sudah tersiapkan Ini di sudah hati tersiapkan. saya. Di hati saya sudah ada. Jangan dibocorkan dulu Pak. Ya tidak, itu nggak boleh. Tapi Betul. sudah ada semua. Tinggal kesiapan mereka siap apa enggak. Nah nanti kita rembuk di formatur. Tapi saya sudah punya, sudah komplit. Oh. Tim formatur ini siap untuk 5 tahun ke depan ya Pak? Ya, Dengan segala formatur hanya memilih kepengurusan 5 tahun ke depan. Kalau formaturnya sendiri, itu belum tentu jadi pengurus. betul. Karena formatur biasanya ya dari pilihan mereka untuk memilih orang, bukan memilih diri sendiri, kecuali ketuanya, karena ketuanya kan udah dipilih. Sudah terpilih. Iya, sudah terpilih. Jadi ketuanya nggak bisa menghindar. Tapi saya percaya siapapun itu di bawah kepengurusan, di bawah leadernya Pak Sabar. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang memang sudah terpilih nantinya. Dan mereka yakin orang-orang yang sudah punya pengalaman berjuang. Terakhir Pak, harapannya untuk 5 tahun ke depan terhadap Palang Merah Kabupaten Kebumen ini akan bagaimana dan akan seperti apa? Kalau harapan saya ya tetap yang namanya Palang Merah itu selalu eksis. Dan ada di Eksis. hati masyarakat. Hati Bukan hanya ada, tapi ada di hati masyarakat. Itu Palang Merah. dari segala jenis pelayanan apapun itu. Apapun. Ya itu tadi, kita mandatnya adalah di kebencanaan. Baik itu bencana alam maupun bencana karena olah manusia. Dan kita siap mencukupi kebutuhan darah. Karena itu tugas dari pemerintah. PMI itu diberi tugas untuk memanajemen pengelolaan dana. Kepercayaan pemerintah sejauh ini terhadap PMI bagaimana Pak? Ya sampai sekarang ya percaya sekali lah. Buktinya juga tidak dilepas-lepas. Malah Masih 2 diundang-undang periode. masih dikunci Betul, lagi betul. bahwa pengelolaan darah oleh PMI. Ya, Percayanya besar. besar. Walaupun kadang-kadang bantuannya tidak besar. Betul, tapi kita yang mengolah tersebut menjadi efek yang besar. Iya, ya alhamdulillah, insya Allah. Karena itu hal yang baik, pasti baik. Atau kan di tahun ini ada bantuan terbaru Pak dari pemerintah? Ada, Pasti mesti ada. Pemerintah itu selalu bantu. Tapi kan pemerintah nggak perlu promosi, ini loh saya bantu Palang Merah. Gitu. Betul. Nggak perlu. Dan itu pasti bantu. Kita karena kita tanpa pemerintah ya nggak bisa apa-apa. Betul. Jadi kita perlu di backup oleh pemerintah. Karena gerakan kita adalah gerakan ke masyarakat, otomatis pemerintah harus membackup kita. Dan kita harus visi misi pemerintah yang kita ikuti juga.
Memang terlihat sih Pak, kekompakan atau sinergitas pemerintah bersama PMI Kebumen juga terlihat sangat dekat sekali gitu untuk tahun-tahun yang dipimpin oleh Pak Sabar. Ya habis kita nggak bisa berjalan tanpa pemerintah. Kita nggak bisa jalan. Jadi program pemerintah ya kita ikuti program mereka. Jangan sampai kita menyimpang dari program pemerintah. Karena program pemerintah itu yang paling baik. Kuncinya jangan menyimpang ya Pak. Jangan menyimpang. Kita ikuti visi misi pemerintah. Ya tentang kebencanaan, tentang apapun kita siap. Tapi bukan politik loh ya, bukan partai ya. Tapi pemerintah loh ya. Pemerintah. Ya. Ini beda antara partai dan pemerintah, ini beda. Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Kita ikut dibilang, kita membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Terakhir Pak, untuk menjembatani kepada masyarakat Kabupaten Kebumen supaya lebih merasa memiliki PMI, itu bagaimana Pak? Ya dengan cara-cara seperti ini. Ada podcast, supaya mereka tahu jadi palang merah apa sih. Nah. Karena memang saya waktu baru masuk itu masih ada kesan. Taunya palang merah adalah darah. Dan sekedar donor darah. Iya. Tapi sekarang mulai terasa di masyarakat, ternyata palang merah gaweannya akeh. Ternyata palang merah ikut di mana-mana. Dan kita menggunakan model kayak misalkan untuk kayak kemarin di Jintung, kita mencoba membantu ikut merelokasi rumah-rumah warga yang terkena tanah longsor atau tanah-tanah yang bergerak. Itu PMI andil ya Pak memberikan bantuan? Alhamdulillah mereka sangat-sangat luar biasa. Tapi cara palang merah membantu, ya. Ayolah tanting mereka, ayo swadaya masyarakat berapa kurangannya PMI. Dan kita hanya membantu secara stimulan 1 juta satu rumah, yang terbangun rumah harga 50 juta ke atas. Sampai-sampai ada yang secara ikhlas dan rela, masyarakat memberikan tanahnya untuk walaupun dirubah stiknya, dirubah oleh masyarakat, untuk membantu relokasi. Ini jadi kita bukan hanya sekedar cung, tapi tetap kita pancing mereka, kita tantang mereka, dan itu berhasil. Luar biasa. 2 unit rumah ya Pak? 2 unit rumah. Jintung. Dan boleh dilihat rumahnya seperti apa. Iya loh, nanti mungkin bisa ditampilin nih di tim kreatif. Luar biasa sekali, artinya jarang sekali palang merah Indonesia itu atau palang merah yang memberikan bantuan mengarah ke situ ya Pak? Enggak, kita memberikan contoh. Betul. Bukan ini loh caranya, bukan main dropping aja. Nah, ya itu. Tapi kita coba ya loh, karena masyarakat kita itu pada aslinya adalah masih merasa ada semangat gotong royong, ada semangat dengan rukun tetangga itu masih cukup baik. Ayolah manfaatkan itu. Jadi untuk ada rasa berbagi. Inilah yang kadang-kadang kita sudah kehilangan untuk bagaimana rasa berbagi di masyarakat. Jadi ini menjadi salah satu kunci yang Pak Sabar lakukan kembali untuk periode yang akan datang. Kalau besok ya. Tapi nggak hanya lokal Pak, nasional juga Kebumen bergerak ya Pak? Kita di Sumeru aja ngirim relawan sampai 3 minggu waktu Betul, itu. 3 kali. Dan itu langsung dari Korlapnya Lumajang, Korlapnya Sumeru itu minta tenaga-tenaga, milih lagi. Mintanya tenaga-tenaga medis. Kebumen nih, sudah mulai terlihat. Iya langsung. Dan ke Cianjur kita kemarin bisa membantu 60 juta. Dan paket sembako juga ya Pak? Paket sembako, terus uang tunai 60 juta. Ya. Luar biasa. Ini bentuk simpati masyarakat Kebumen sebenarnya besar ya Pak? Iya, dan prinsip begini, kalau setiap bantuan ke palang merah yang memang khusus, kita sumbangkan semuanya. Jadi misalkan ada masalah bantu Cianjur, betul. Itu kita nggak semua kita larikan ke Cianjur. Jadi dana-dana yang berbunyi ini untuk Cianjur kita larikan ke Cianjur. Oh ini untuk Sumeru kita larikan ke Sumeru semuanya. Jadi tanpa
tanpa kita berani motong atau apa, tapi tetap itu yang sudah. Nah, lain lagi kalau bantuan rekening ke PMI Palangkaraya Kebumen ya masuk ke rekening PMI. Bantuan bencana untuk PMI Kebumen tanpa ada bunyi saya bantu untuk Cianjur. Jadi kalau udah bunyi saya bantu Cianjur, kita larikan ke Cianjur. Saya bantu untuk Palu, kita larikan ke Palu. Jadi sama sekali kita nggak berani geser karena udah amanahnya ke Cianjur semua. Ini manajemen kita pelaksana seperti itu. Dan nantinya pun kalau masuk ke rekening PMI Kebumen untuk kebencanaan kita kembalikan juga ya Pak untuk bencana. Kalau yang PMI bencana ya kita kembalikan bencana Kebumen. Kalau memang anak, tapi kalau sudah bunyinya sumbangan untuk bencana PMI Kebumen bebas. Akan kita sampaikan ke Cianjur, kemana boleh. Tapi kalau sudah bunyi saya nyumbang untuk bencana Cianjur, ya harus lari ke Cianjur semua. Itu kita nggak berani geser apapun. Amanahnya besar sekali sih ya Pak. Resikonya saya di akhirat. Nggak ketemu di dunia, tapi ketemu di akhirat. Ya pasti, dan itu udah salah amanah. Betul. Ini yang paling ngeri. Tapi ini pemimpin yang seperti ini Pak yang dicari. Wah, ya enggak lah, itu kebetulan aja. Kebetulan. Emang Mas Sabar kalau dipuja itu nggak mau? Enggak, kebetulan karena saya itu orangnya kasar, orangnya seenaknya perut. Tapi di situ ada nilai Pak yang saya rasakan. Yang nilai kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri sendiri karena saya termasuk orang yang tidak baik. Bagi Pak Sabar, bagi kita efeknya luar biasa Pak. Tapi kalau ngomong kan seenaknya perut. Tapi justru dari situ kita tuh mikir Pak. Ya karena memang kadang-kadang otak itu perlu untuk supaya mau berkembang. Dan otak itu bisa berkembang kalau sering menghadapi masalah. Oh iya, betul. Kalau nggak pernah, tidak. Semakin berkembang. banyak masalah, semakin berkembang ya. Pasti. Semakin banyak limbah juga semakin berkembang ya. Semakin berkembang. Dan limbah itu salah satu pupuk. Betul, pupuk ya Pak. Pupuk. Jadikan itu sebuah pupuk untuk Iya. kita. Dan alhamdulillah masih ada limbah. Aduh. Artinya track record PMI Kebumen dari tahun ke tahun yang mulai dari Palu, kemudian Semeru, kemudian Lumajang, dan lain kota yang terkena bencana, track record-nya sudah terbilang cukup baik ya Pak. Itu malah kita, relawan-relawan kita juga SDM-nya terlalu tambah terus. Kemarin sampai ada yang hanya, apa istilahnya, sudah go internasional kan. Betul. Kayak salah satu Simut itu udah pelatihan aja di Malaysia Kinabalu, di Malaysia. Betul. Terus kita di Kebumen pernah untuk ajang pelatihan bos Indonesia. Indonesia. Itu bukan datang begitu saja. Betul. Itu tanpa kita punya kedekatan dengan teman-teman. Ayolah Kebumen. Udah kita siapkan semuanya. Karena untuk pelatihan biar ada kenal Kebumen. Ya paling tidak kan Kebumen jadi dikenal oleh go nasional ya Pak. Go nasional. ya memang kita santai-santai aja. Cara Pak Sabar untuk mempertahankan eksistensi daripada yang selama ini gimana Pak? Eksistensi kenapa dipertahankan? Ditingkatkan. Nah kalau ditingkatkan itu perlu, tapi kalau dipertahankan ngapain dipertahankan? Barangkali turun Pak. Ya tidak mungkin turun. Pasti sih. Pasti, ngapain kita turun? Ya kita siapkan aja. Jadi beginilah, sebetulnya kan apa sih PMI? Dengan mandat itu kita yang perlu siapkan apa? Udah. Di mana kondisi-kondisi damai, tidak ada bencana kita, nah ya sosial saja kita laksanakan. Dengan kehidupan sehari-hari, di mana ada pasien, orang sakit, di mana ada yang perlu kita tangani adalah Kalantas. Siapa yang dihubungi jam 2 malam kalau ada Kalantas? Pasti PMI. Pasti PMI. Ini sesuatu hal yang, kenapa di PMI? Karena PMI yang siap. Ya kita siapkan teman-teman relawan. Ya? Iya betul. Kenapa susah-susah amat? Itu hal yang sangat, sangat kecil. Nggak perlu pemikiran. Betul. Tapi yang penting mereka nyaman, relawan nyaman, itu. Jadi ada rasa nyaman aja udah. Mereka siap. Mereka juga melatih diri kok. Mereka datang ke sini jadi relawan itu belajar. Dan urusan rezeki itu nanti Allah pasti memberikan jalan selama kita punya satu rasa tanggung jawab.
hidup itu bebannya apa sih? Kalau sudah ada rasa ikhlas, nggak ada beban. Mengalir. Kalau air ya dari atas ke bawah. Ya kadang-kadang Iya, bentur aja tapi pasti akan ngalir. dan pasti sampai ke lautan. Dan kalau sudah sampai ke lautan, di situ dimasak, campur garam, udah masalah banyak di sana. Keluar jernih lagi ya. Harus kayak pun kotornya. Begitu masuk laut, jernih lagi. Jadi Itulah intinya hidup. luar biasa Pak, menarik ini. Ya enggak menarik, ini keluar dari dalam aja, ngalir aja. Track record-nya Pak Sabar sendiri udah nggak terbilang dah pokoknya. nggak perlu ada catatan, nggak perlu apa, udah ngalir aja. Oke, buat masyarakat Kebumen, apapun yang diperlukan untuk segala jenis pelayanan, kami PMI Kabupaten tentunya siap Pak. Siap On-call bantu. 24 jam untuk masyarakat, baik itu pelayan ambulan, pasien, kitan, ataupun jenis pelayanan kemanusiaan lainnya. Kita selalu non-stop 24 jam dan terbukti sudah dengan kinerja yang dipimpin oleh Pak Sabar Irianto selama 5 periode kemarin dan akan maju lagi di periode untuk selanjutnya. Kita doakan bersama leader kita yang sangat inspiratif ini semoga terus memimpin PMI Kabupaten Kebumen untuk terus menjadi lebih baik tentunya dan untuk membawa nama baik PMI Kabupaten untuk lebih ke kancah-kancah internasional bahkan ya Pak. Mudah-mudahan kita akan terus bergerak. Amin. Terbang setinggi-tingginya ya Pak. Satu kata motivasi dari Pak Sabar untuk seluruh relawan, mungkin Pak, untuk masyarakat juga. Selama kita masih diberi amanah, laksanakan dengan baik. Siap. Laksanakan untuk periode selanjutnya ya Pak. Siap. Itu pasti, karena itu udah suatu kepastian ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Sabar sudah hadir di PMI Kebumen Podcast. Ya, Saya Mbak. Biat Pita Nur Mahadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.